Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hardianti dengan stambuk A401-20076. Hakikat sains. Pengertian sains atau IPA mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada mulanya sains merupakan pengetahuan biasa, lambat laun pengertiannya berubah menjadi pengetahuan yang rasional, lepas dari tahayul dan kepercayaan, kemudian berkembang menjadi pengetahuan yang didapat dari metode ilmiah. IPA adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Jadi, di sini metodenya lah yang menentukan apakah pengetahuan itu ilmiah atau tidak. Ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat ilmiah dan diperoleh dengan metode ilmiah. Yang kedua, sifat ilmu adalah rasional, masuk akal, logis, dapat diterima akal sehat dan objektif. Ketiga, pengetahuan, segala sesuatu yang diketahui manusia. Keempat, alam artinya alamiah, berasal dari pencipta. Definisi IPA, suatu cabang pengetahuan yang menyangkut fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. Pengetahuan yang didapatkan dengan jalan studi dan praktik. Suatu cabang ilmu yang bersangkut paut dengan observasi dan klasifikasi fakta-fakta, terutama dengan disusunnya hukum umum dengan induksi dan hipotesis. Cara berpikir dalam pencarian tentang pengertian rahasia alam sebagai cara penyelidik terhadap gejala alam dan sebagai batang tumbuh pengetahuan yang dihasilkan dari inquiry. IPA memiliki 4 unsur utama. Yang pertama sikap, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan terakhir adalah aplikasi. Keanekaragaman makhluk hidup. Biodiversitas atau keanekaragaman biologi hayati adalah jumlah dari semua jenis binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, dan organisme yang hidup di atas bumi dengan variasi habitat di mana mereka tinggal. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati dalam pemanfaatannya mencakup semua bidang dari produksi makanan sampai ke riset medis. Manusia di dalam hidupnya menggunakan sedikitnya 40.000 jenis binatang dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Biodiversitas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, biotik dan abiotik. Yang kedua, sejarah geologi. Yang ketiga, faktor hambatan. Dan keempat, genetik, hasil perkawinan atau mutasi. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran volume sel yang tidak dapat balik irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Sedangkan pengertian perkembangan yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh sehingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan sendiri ialah pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati. Ada perubahan jumlah dan ukuran, dapat dinyatakan dengan angka, grafik, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan sendiri tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia disusun ke dalam beberapa bagian sistem tubuh, yaitu yang pertama sistem kerangka, kedua sistem otot, ketiga sistem peredaran darah, keempat sistem pernapasan, kelima sistem pencernaan, keenam sistem urinaria, ketujuh sistem reproduksi, kedelapan sistem syaraf, kesembilan sistem endokrin. Sistem rangka. Kerangka tubuh manusia terdiri dari susunan berbagai macam tulang yang satu sama lain saling berhubungan. Sistem otot. Otot punggung sejati merupakan dua buah jurai yang amat rumit susunannya, terletak di sebelah belakang kanan dan kiri tulang belakang, mengisi ruang antara taju duri dan taju lintang. 3. Sistem peredaran darah. Yang pertama jantung.
Bagian dalam jantung terdiri atas 4 ruang, serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Keempat, sistem pernapasan. Paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada. Pada rongga dada tengah terletak paru-paru, sedangkan pada rongga dada depan terletak jantung. Sistem indera, alat penglihatan, terdiri atas bola mata, saraf penglihatan, dan alat-alat tambahan mata. Sistem pencernaan, rongga mulut, geligi, lambung. Ketujuh, sistem urinaria, ginjal, kantung kemih. Kelapan, sistem reproduksi, alat reproduksi laki-laki. Alat-alat reproduksi laki-laki dibagi atas bagian pembuat mani dan bagian penyalur mani. Alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi perempuan terdiri atas indung telur, tabung rahim, liang, senggama, dan alat-alat kelamin luar. 9. Sistem syaraf. Sistem saraf pusat berkembang dari suatu struktur yang berbentuk bumbung. Pada bumbung tersebut dapat dilihat sebuah dasar, sebuah atap, dan 2 dinding sisi sebagai pembatas suatu jurusan yang terletak di tengah. 10. Sistem endokrin, kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise adalah suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Organ dan sistem organ. Organ adalah gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisir dalam fungsi tertentu. Salah satu contoh organ yaitu lambung. Lambung merupakan salah satu organ yang menyusun sistem pencernaan. Lambung tersusun dari beberapa jaringan, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf yang bergabung untuk melakukan fungsi yang sama, yaitu mencerna makanan yang masuk. Sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antara organ untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, sehingga proses yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme dapat berjalan dengan baik sesuai aktivitas hidup organisme yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain.